Selamat pagi teman-teman sekalian. Kali ini saya hanya ingin menyampaikan salam sehat dan kepada para petani hipoh. High productivity, efficient and healthy chili plantation method. Kita kembali sekarang dalam acara episode kompilasi dari 3 topik bagaimana kita berbudidaya cabai dengan metode hipoh. Ini merupakan jawaban saya kepada teman-teman yang ingin memulai budidaya cabai hipoh dari awal hingga akhir, tapi mereka tidak memerlukan menonton video yang bermacam-macam. Saya kompilasi 3 tema video saya yang ada di YouTube. Teman-teman bisa menonton sendiri atau menonton kompilasi itu. Yang pertama adalah ringkasan seorang petani, Pak Surojo, yang mencoba meningkatkan produktivitas menanam cabainya 5 kali lipat. Kemudian yang kedua adalah apakah metode ini dirancang berdasarkan pendekatan saintifik, ya, karena agak sedikit kontroversial menggunakan polybag yang kecil, tapi bisa berbuah, bisa melawan hama dan penyakit. Judulnya adalah bagaimana kita mengukur kesuburan tanah secara akurat dan cepat. Dan yang ketiga, ini yang sering dialami oleh petani cabai saat ini, yang biasanya berhenti menanam di musim hujan karena banyak hama dan penyakit dan sukar tumbuh, padahal pada saat-saat musim yang ekstrim, di musim hujan itu harga lagi baik-baiknya. Nah, tema yang ketiga adalah bagaimana melakukan budidaya tanaman di musim yang ekstrim. Maka silakan menonton video kompilasi ini, mudah-mudahan mendapatkan gambaran yang bisa memotivasi dan segera memulai upaya budidaya cabai.
Sojo, itu tadi ada RWNA itu untuk pepaya. Itu apa? Ada gunanya untuk cabai? Wah, ada sekali, Pak. Cabai dulu banyak sekali yang busuk. Dan pepaya pun banyak yang menguning. Ternyata setelah pakai ini, wah, cukup boleh lah. Andal juga. Oke. Jadi bagus ya Pak Sojo? Bagus sekali. Selamat pagi teman-teman. Suasana sangat baik. 2 hari ini matahari cerah dan kita dengar suara burung yang berkicau menandakan juga bahwa mereka bahagia dalam suasana pagi yang cerah ini. Sekali ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita bisa tahu kesuburan tanah kita, bisa monitoring dari waktu ke waktu kondisi tanah kita. Nah, hal ini muncul setelah teman-teman yang menonton video saya yang sebelumnya, yaitu bagaimana kita melakukan budidaya tanam menanam di iklim yang ekstrim. Pertanyaannya sangat baik sekali, dan memang waktu saya melakukan searching, waktu mencari di YouTube, tidak banyak yang menyampaikan mengenai bagaimana melakukan pengujian kesuburan tanah menggunakan alat-alat yang akurat dan reliable. Dan mungkin sekarang sudah banyak yang baru, yang nanti mungkin bisa didapat dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena kita membahas mengenai video yang sebelumnya, saya nanti juga akan membahas mengenai dua pestisida nabati yang waktu itu saya sampaikan. Apakah benar-benar apa yang saya sarankan ini cukup manjur, efektif, ya, dan sehingga kalau memang bagus, sangat layak untuk digunakan oleh teman-teman. Mungkin untuk melakukan istilahnya pembuktian, kita lihat saja di lapangan. Ya. Pada waktu saya membuatkan video yang pertama, ada beberapa pohon yang karena cuaca yang ekstrim mengalami serangan penyakit, dan seminggu kemudian, yaitu saat ini, kita lihat kondisi pohonnya seperti apa. Kalau memang membaik, maka memang pestisida nabati ini sangat ampuh. Oke, mungkin kita akan masuk ke yang pertama, yaitu mengenai bagaimana kita melakukan pengukuran kesuburan tanah menggunakan peralatan-peralatan yang saya gunakan. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu atau belum bisa mendapatkannya di pasaran, tapi mungkin sebentar lagi akan meluas karena akan berbasis digital. Ya, dan ini menuju ke teknologi IoT, Internet of Things. Jadi ini merupakan alat-alat dengan sensor digital yang nantinya bisa untuk mengendalikan budidaya tanaman dari jarak jauh menggunakan internet. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan monitoring dan pengetesan kesuburan tanah. Kita mulai menjelaskan bagaimana kita melakukan pengujian kesuburan tanah dan memonitoring
kondisi tanah dari waktu ke waktu. Di belakang saya ini ada berbagai peralatan yang saya gunakan, mulai dari yang mungkin teman-teman sudah sering melihat atau malah memilikinya, peralatan yang seperti ini ya. Dan nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman bahwa kelemahan daripada peralatan ini adalah mengenai akurasinya. Malah seringkali menyimpang terlalu jauh ya. Saya memiliki 4 alat ukur tes pH. Kita perhatikan bahwa ada beberapa yang nilainya berbeda. Seperti ini yang saya andalkan, pH-nya antara 5 sampai 6, tengah-tengah ya, 5,4 mungkin. Sedangkan kalau ini pH-nya 6,7. Oke. 6, kayak 6. Sedangkan yang ini yang kelihatannya canggih 7. Kemudian yang tanpa baterai ini angkanya menunjukkan 5,6. Jadi saya lihat bahwa yang mendekati patokan saya, reference saya adalah alat ini tanpa baterai. Tapi ini adalah yang tersedia di lapangan. Kemudian yang saya gunakan adalah ini, yaitu perangkat uji pupuk organik. Ini ada 3 macam yang bisa kita peroleh di toko online untuk mengecek kesuburan tanah sawah yang basah, kesuburan tanah kering di ladang, dan ini perangkat uji pupuk organik. Untuk perangkat uji organik itu juga mengetes kadar dari unsur-unsur nitrogen N, fosfor P, dan kalium. Nah, bedanya antara tanah sawah basah, tanah kering, dan tanah untuk uji perangkat organik adalah bahwa organik dan tanah kering ada proses untuk memperoleh informasi mengenai kadar karbonnya atau C-nya. Ya. Nah, ini masih saya gunakan sebagai backup karena saya memiliki peralatan yang lebih canggih dan akurat. Seperti misalnya bahwa menggunakan perangkat ini untuk menguji 6 titik di kebun atau demplot kita, itu bisa makan waktu 5 jam sampai 1 hari untuk menyelesaikannya, dan hasil yang kita peroleh itu tidak terlalu akurat. Jadi misalnya kalau kita menguji kadar N, itu N-nya berlebih, cukup, sedang, kurang. Ya, tidak terdapat angka-angkanya. Juga pH juga ada proses untuk mengukur pH-nya. Ya. Nah, pH-nya berapa tepatnya tidak ada. Jadi ini tetap saya gunakan sebagai cadangan kalau diperlukan, dan menurut saya cukup lumayan, dan harganya juga tidak murah. Tapi tidak repot. Yang saya gunakan sekarang adalah, yang selalu saya bawa adalah perangkat seperti ini. Ya, ini alat ini kecil, ya, ringan, dan kita hubungkan dengan smartphone atau HP kita melalui Bluetooth. Tinggal kita tancapkan ke tanah, media tanam yang akan kita uji, kita ukur, kita buka HP kita dan kita baca menggunakan software yang tersedia. Kita akan peroleh 5 variabel penanaman itu.
yaitu satu, tingkat kesuburan tanah, fertility, ya ini yang kita bahas. Kemudian ada 3 lagi, yaitu mengenai kelembapan tanah, cahaya, artinya mataharinya cukup apa tidak, kemudian temperatur tanah. Ini sangat mudah karena tinggal kita masukkan ke tas, kita bawa pada titik-titik tertentu, berapapun titiknya tinggal kita baca. Ya. Dan juga kita bisa sesuaikan variabel itu dengan tanaman yang kita mau kendalikan. Apakah tanah itu sesuai untuk melon, apakah tanah itu sesuai untuk cabai, dan sebagainya. Tapi ada kekurangannya. Fertility yang diukur di sini itu adalah mungkin pergerakan kation, ya, dan tidak ada mengenai angka-angka berapa kandungan unsur makro di tanah tersebut, seperti N, P, dan K. Nah, ini masih sangat kurang, dan saya sering menggunakan perangkat dus tadi, proses kimia. Tapi sekarang saya memiliki satu perangkap yang mungkin teman-teman belum pernah lihat, dan saya sangat puas menggunakannya, adalah seperti ini. Ini baru, mungkin agak sulit sekarang, masih di pasaran, sangat baru. Kita bisa mendeteksi kandungan N, P, dan K masing-masing dengan cepat, karena bacaannya adalah secara digital, ya. Dan sangat akurat karena nitrogen yang dibaca, misalnya N, ini unsur N, ya, N, P, dan ada K, ya. Nanti saya pertunjukkan dalam video waktu kita mengetes tanaman. Apa yang saya sampaikan kemarin mengenai cara kita melakukan prosedur pemupukan dan memberikan pestisida tanaman itu berlaku umum. Tapi dengan perat ini kita tahu bahwa ternyata hujan itu menghapus sebagian besar unsur makro dari tanah kita. Sehingga yang tadinya disarankan seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali atau 2 hari sekali, agar tanamannya itu tidak menjadi kerdil. Kemudian juga saking akuratnya, kalau setiap hari kita monitor dan kita tahu bahwa tanaman seperti cabai, melon saat berbuah, mereka mengkonsumsi hara sangat banyak. Dan bisa jadi kalau dengan sistem kocor kita harus memberikan NPK setiap hari dalam takaran yang sedikit, sehingga kita bisa menghemat pupuk kita. Mungkin tidak hanya NPK, kalau yang kurang misalnya unsur hara P, kita tambahkan unsur P atau K dan sebagainya. Jadi perangkat ini sangat baik. Mungkin sekarang masih agak mahal dan agak sulit memperolehnya, ya kita tunggu aja, nanti akan menjadi umum. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pendekatan kita dalam melakukan pengujian tanaman dan apa-apa yang kita sampaikan kepada teman-teman itu pendekatannya sangat saintifik. Dan jangan khawatir bahwa saran yang saya sampaikan itu menjerumuskan atau it doesn't work, itu tidak manjur gitu ya. Oke, nah berikutnya saya akan sampaikan bagaimana unjuk kerja dari Melona dan Bisma PK, ya. Kebetulan pada waktu saya membuat video yang pertama, satu pohon melon itu terserang embun bulu atau kresek, ya. Sangat berbahaya dan akan cepat merusak tanaman dan malah menular. Dan kita lihat sekarang sudah mulai sembuh, ya, walaupun ada bekas-bekas daun yang membusuk, tapi sudah tumbuh banyak daun-daun baru yang nantinya akan
bisa mendukung tanaman untuk hidup kembali, subur kembali. Kemudian Bisma PK ini memang sebetulnya Bisma PK ini adalah pestisida untuk tanaman cabai, dan kebetulan tanaman cabai kemarin itu kurang sehat, keriting, dan ujung-ujungnya melakukan kering lah, coklat kering. Ya, ini mungkin saya melakukan penyemprotan sudah 2 minggu lalu ya. Sekarang tanaman cabainya sudah mulai tumbuh tunas baru, malah tunas-tunas sudah besar dan sudah mulai berbunga. Jadi saya katakan bahwa 2 pestisida ini sangat baik, ampuh, dan layak untuk digunakan. Syaratnya, gunakanlah pestisida nabati ini yang baru, karena masa simpannya tidak lama. Nah, mungkin ulasan pendek saya mengenai kesuburan tanah dan kemanjuran daripada pestisida nabati itu seperti ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin lain kali saya akan tampilkan beberapa pengalaman saya, beberapa tips-tips saya yang bisa digunakan pada teman-teman sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan kalau kita melakukan budaya tanaman pangan, bisa mendukung ketahanan pangan nasional. Oke, salam sehat, selamat melakukan kegiatan tanam menanam. Selamat pagi teman-teman yang memiliki hobi yang sama, hobi tanam menanam, melakukan budidaya baik di pekarangan maupun di kebun yang sedikit luas. Pada masa pandemi ini, di mana kita harus banyak melakukan kegiatan di rumah, salah satu cara untuk melepaskan ketegangan ataupun stres adalah melakukan kegiatan tanam menanam. Yang mungkin kita yang di kota-kota besar tidak memiliki lahan yang luas, sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu saya akan berbagi pengalaman bagaimana kita melakukan kegiatan budidaya apapun tanamannya, apakah tanaman hias, tanaman bunga, tanaman buah dalam pot, tanaman sayur-mayur, bisa kita lakukan secara lebih baik dan berhasil. Saya perkenalkan, nama saya Budi Sadiman dari Asri Farm. Asri Farm itu adalah organisasi yang bergerak dalam bidang penelitian tanaman, pertanian, perkebunan. Suatu waktu mungkin akan saya ajak kita melihat kebun saya di Bogor. Saya menanam berbagai macam tanaman pangan. Pada hari ini topik kita membahas mungkin hanya 2 topik, tapi sangat penting dan sangat bermanfaat, yaitu pertama adalah bagaimana kita menyediakan media tanam. Mereka yang memiliki pekarangan yang tidak luas, pasti mereka membutuhkan polybag atau pot, baik pot kecil, pot besar. Dan tentunya mereka tidak memiliki cukup tanah, karena pekarangan yang kecil dan sebagian pun juga di semen atau di corn block. Banyak hal yang tidak diperhatikan bagaimana mereka menyiapkan media tanam, karena media tanam itu menentukan
50% atau lebih sukses dari tanaman kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pemupukan dan sekaligus melakukan pencegahan atau penanggulangan hama yang menggunakan pestisida nabati. Yang kedua ini sangat luar biasa menurut saya karena mengaplikasikan dua bahan sekaligus yang nantinya bisa dilihat, bisa dibuktikan hasilnya sangat memuaskan, dan penggunaan pestisida nabati selain bisa mengatasi OPT, organisme pengganggu tanaman, tapi juga bisa menyuburkan tanaman kita. Secara keseluruhan, mengurangi pekerjaan keruwetan kita. Coba bagaimana kita siapkan media tanam yang kita perlukan. Yang penting bahwa media tanam itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu gembur, tidak keras, porus sehingga akar akan mudah tembus, terutama kalau kita menanam tanaman yang masih muda atau pindah tanam. Yang kedua, kandungan haranya cukup. Dan yang ketiga adalah pH-nya harus sekitar 7, karena kalau di bawah 7 atau mungkin di bawah 5, kemampuan untuk menghisap makanan dari tanaman itu menjadi makin berkurang sehingga tanaman itu menjadi kerdil. Kemudian yang juga penting adalah bahwa, karena tadi saya sampaikan bahwa bagaimana menyiapkan media tanam di Indonesia yang memiliki 2 musim, yaitu jangan sampai kalau hujan atau kita siram terlalu banyak, airnya menggenang karena tanahnya terlalu keras. Jadi porus tadi itu penting, berongga. Kedua, juga jangan sampai saking berongganya dia numpang lewat. Dia tidak menyimpan kadar air. Jadi selain mudah mengalir, juga dia menyimpan kandungan air yang cukup, sehingga airnya itu bisa bertahan lama sebelum dia mengalami kekurangan air. Dan juga penting bahwa kita pastikan apakah pot kita atau polybag kita memiliki lubang yang cukup, sehingga air itu bisa keluar dari bawah pada saat hujannya lebat. Jadi itu kemungkinan besar harus kita lakukan pada saat musim hujan, di mana curah hujannya kita itu sangat tinggi. Nah, mari kita siapkan tanamannya. Saya hanya menggunakan 3 unsur. Ya. Satu adalah itu yang teman-teman ya, ini yang sering kita beli ya. Coba kita buka saja. Media tanam yang sudah dicampur, yang dijual di toko-toko tanaman. Warnanya hitam. Ya, ini sudah campur hara yang baik dari kotoran hewan, dari kompos. Kompos itu adalah hasil tanaman yang difermentasi, yang mudah-mudahan sudah mirip kandungan humus, ya. Dan juga di dalamnya terdapat
sekam padi, arangnya, ya, sehingga dia memiliki satu kandungan yang bisa menyimpan air. Jadi kita lihat dia sangat remah, jadi pasti akan bisa mengalirkan air, tapi dia juga bisa menyimpan air. Ya. Oke. Tapi kelemahannya adalah pH-nya kebanyakan di bawah 6, bahkan di bawah 5. Sehingga kalau kita pakai langsung kurang baik, karena pH rendah, kemampuan tanaman untuk menghisap makanan juga turun. Tapi juga karena dia menggunakan kotoran hewan, bisa terjadi tanaman tidak tahan akan panasnya. Jadi perlu kita biarkan beberapa waktu, 2-3 hari sebelum tanaman kita pindahkan ke sini. Dan jangan lupa kita siram tiap hari dengan air dan jumlahnya banyak. Tujuannya adalah menaikkan pH. Kita juga bisa menambahkan kapur dolomit, kapur pertanian untuk menaikkan pH itu. Karena kemudian yang kedua adalah kita tambahkan kokopit. Ya, ini. Kokopit tujuannya adalah membuat tanah itu tidak menjadi padat. Kalau kita gunakan ini semua sih nggak masalah. Tapi kita juga akan menggunakan campuran tanah dari kebun. Ya, oke. Buat saya tanah itu penting karena kalau kita amati bahwa unsur tanah itu memiliki energi kehidupan. Jadi misalnya kita sering diingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan dia kembali ke tanah. Berarti unsur kehidupan itu ada di dalam tanah. Juga kalau kita lihat 5 energi di dunia ini, yaitu api, angin, air, tanah, kayu. Tanah itu juga merupakan unsur yang penting. Tapi ini adalah pandangan saya, karena ada yang juga menanam hidroponik atau menggunakan metode tetes. Itu mereka hanya menggunakan kokopit. Kan juga hidup, pohonnya juga segar. Tapi kalau saya usahakan bahwa walaupun tidak banyak, kita campurkan tanah dari kebun. Dan satu lagi yang bagus dari unsur tanah adalah bahwa pH-nya kebanyakan adalah 7. Jadi kalau kita campur, nanti ini ya, karena kokopit juga rendah, pH-nya 4, kalau nggak salah, maka kita akan memperoleh satu media tanam yang ideal. Dia cukup haranya, kita lihat yang warnanya hitam ini dari media tanam yang kita beli di toko pertanian. Gitu, ya. Kemudian dicampur dengan tanah yang memiliki energi kehidupan. Dan seringkali tanah yang dari kebun itu sangat padat, lengket, kalau kering dia keras, tapi kalau hujan dia becek. Nah, campuran ini sangat ideal untuk kita gunakan, ditaruh di dalam pot. Sebagainya saya ambil potnya dulu. Oke. Saya ambil polybag, ada yang besar, ada yang kecil. Saya berikan contoh dengan polybag yang kecil. Diameternya kalau nggak salah sekitar 22 ya. Yang seperti ini taruh paling bawah aja lah. Nah, kemudian tanamannya kita masukkan. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa pada musim hujan ini harus kita sobek-sobek dulu, tambahin lubang sehingga air akan mengalir dan tidak menggenang dalam jangka panjang,
yang bisa mengakibatkan tanaman kita menderita, bahkan bisa mati. Ya. Juga yang penting dalam penyiraman, kalau saya lihat teman-teman yang menyiram di pekarangan, airnya sangat efisien. Efisien maksudnya tidak cukup banyak bagi tanaman. Nah, kita saksikanlah ya satu video ini di mana rekan saya dia menyiram dengan air yang cukup banyak. Yang dulu itu saya juga mengalami pengalaman yang sama, airnya pas-pasan yang pada akhirnya ya pohonnya menderita. Nah, kalau hujan, wah, kalau kita amati hujan itu benar-benar deras dan bisa dipastikan kalau tidak kita siapkan media tanam yang benar ataupun kita beli perlakuan khusus dengan menambah lubang di polybag atau di pot, pasti akan tidak optimal. Kita beranjak ke tips yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya dari tips yang pertama, di mana kita menyiapkan media tanam yang sesuai dipakai untuk segala musim. Nah, tips ini sekarang ini mungkin baru kita yang berikan kepada teman-teman, kita share kepada teman-teman, yaitu bagaimana kita menyiapkan pestisida untuk mengatasi, mencegah hama dan penyakit yang bervariasi dan banyak terjadi pada musim hujan, musim pancaroba, dan juga tentunya di musim kemarau hamanya juga berbeda. Nah, untuk itu kita memerlukan pestisida yang memiliki spektrum sasaran hama dan penyakit yang luas. Nah, kita tidak harus menggunakan pestisida nabati yang mungkin dianggap remeh bila dibandingkan dengan pestisida kimia yang memang cespleng, tapi apabila kita gunakan secara benar, ini akan menjadi efektif. Keunggulan daripada pestisida nabati, selain dia juga memiliki target spektrum hama dan penyakit yang luas, dia memiliki unsur-unsur yang berguna lain, yaitu dia memiliki unsur hara mikro. Ya, kalau untuk yang saya pilih ini, hara mikro yang cukup lengkap. Juga ada yang namanya suplemen hara, seperti asam humat. Juga memiliki enzim-enzim, kemudian juga mineral dan lain-lainnya yang berguna untuk menambah penyuburan tanah, sekaligus juga memperbaiki proses metabolisme tanaman yang kalau pada musim hujan, unsur-unsur itu mungkin terbawa air, terhapus dari media tanamnya. Tetapi kekurangan daripada pestisida nabati adalah dia tidak memiliki unsur hara makro. Oleh sebab itu kita tambahkan unsur hara makro dengan porsi yang kecil saja, tapi ampuh, dan takarannya akan saya sampaikan agar nanti teman-teman bisa meracik secara mudah dan hasilnya lumayan. Oke, mari kita mulai. Di depan saya ini ada bahan-bahan yang diperlukan. Pertama, kita
siapkan NPK. Ya, ini banyak kita peroleh di toko-toko tanaman, toko-toko pertanian. Ini sudah kita pindahkan ke mana? Ke toples untuk memudahkan aplikasi. Dan saya juga siapkan pestisida nabatinya. Ya. Saya pilihkan 2 di sini, yaitu Melona dan Bisma PK. Nah, ini saya pilih karena elemen-elemen tambahan yang memperbaiki pertumbuhan dan produksi daripada tanaman kita ini dimiliki oleh pestisida nabati ini, dan juga keampuhan daripada pestisida ini sudah tidak dilakukan, terutama Bisma PK yang sudah 3 tahun ini melanglang buana di pertanian kita. Kita bisa dapatkan pestisida nabati ini di toko-toko online, karena agak sulit kita memperoleh pestisida yang baik ini di toko-toko pertanian, bahkan di Trubus, karena kelemahan daripada pestisida nabati adalah umur simpannya yang pendek. Jadi kalau toko-toko itu menyimpan untuk dijual, itu mereka akan rugi karena dalam waktu pendek sudah tidak ampuh lagi, dan nantinya juga petani tidak akan puas dan tidak akan membeli lagi. Nah, untungnya dengan adanya toko online, saya sarankan jangan membeli dalam jumlah banyak. Karena masalah tadi, kita beli secukupnya. Kalau misalnya butuh sedikit, kita beli dengan volume yang kecil aja, ini setengah liter, 500 ml, atau yang besar 1 liter. Ini Melona sudah saya pakai sebulan ini dan sudah hampir habis. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya? Ya, pertama kita siapkan 2 liter air. Kenapa 2 liter air? Untuk memudahkan kita mengingatnya. Kita masukkan 1 tutup NPK, ya, tutup dari botol ini. Ini kira-kira 15-17 gram, ya, ke dalam 2 liter air. Kemudian kita tambahkan, jangan lupa kalau menggunakan pestisida nabati itu kita kocok karena elemen-elemen ataupun jamu-jamunya itu sangat banyak, jadi mesti kita bikin rata. Kita ambil 1 tutup, kita tuangkan. Selalu kita harus tutup dengan rapi agar tahan lama. Oke, tutup. Yes. Dan satu lagi yang penting adalah kita gunakan perekat. Merek apa aja? Saya gunakan Lakat karena irit, ya, dan cukup bagus. Kenapa kita perlu menggunakan Lakat ini? Sebetulnya tidak hanya pestisida nabati, tapi juga pestisida kimia lainnya. Dengan adanya Lakat ini, pestisida yang kita aplikasikan itu akan jadi rata. Walaupun daun-daun pohon tertentu itu berbulu, dia akan merata dan juga akan tahan lama. Dengan demikian, maka efektivitas dari pestisida kita itu bisa kita andalkan. Jadi kita pakai sedikit aja. Ini untuk 2 liter itu cukup sepertiga. Oke, sedikit aja. Sering. Nah, untuk 1 tangki 16 liter biasanya saya aplikasikan 1 hingga 2 tutup Lakat ini. Oke, kita tutup kembali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana periode aplikasinya? Kita punya 2 pilihan. Yang pertama adalah 1 kali 1 minggu untuk segala macam pohon, ya. Nah, ini bisa dipakai untuk apa-apa, termasuk tanaman kita yang masih dalam persemaian, yang daunnya masih 2, tidak akan merusak pohon kita, ya. Nah, atau kita gunakan 2 kali seminggu. Saya gunakan 2 kali seminggu untuk cabai dan melon karena memang mereka sangat
rakus akan hara karena produktivitasnya tinggi dan penyakitnya juga luar biasa ya. Tidak heran ya namanya melona, karena melon itu ternyata penyakit hama jamurnya yang merusak daunnya sangat banyak dan saya bilang cukup ganas. Jangan lupa kita gunakan saringan ya, karena untuk mencegah sprayannya tersumbat dan mencegah NPK yang masih berbentuk padat. Kalau berbentuk padat kita semprotkan kena daun dan nanti bisa merusak tanaman. Nah, itu penting. Yang penting adalah takaran dari NPK tidak boleh melebihi 1 tutup per 2 liter air. Atau kalau 1 liter, kita hanya perlu setengah tutup. Kalau tidak, nanti banyak tanaman, terutama yang baru pindah tanam atau yang masih di persemaian, akan menderita dan mati. Nah, kalau pestisida sendiri sih tidak apa-apa, hanya nanti jadi boros. Ya, jadi keuangan kita yang nantinya menderita. Nah, Anda coba, ya, dan dalam waktu seminggu, Anda akan melihat hasilnya. Ya, kombinasi dengan media tanam dan aplikasi dari pestisida plus NPK ini, itu akan mempermudah pekerjaan kita dan hasilnya bisa kita tanggakan. Ada baiknya kita merangkum apa yang telah kita pelajari, walaupun hanya ada 2 topik, tapi sebetulnya apa yang tadi disampaikan mendalam dan cukup unik karena jarang disampaikan oleh rekan-rekan lain di berbagai video maupun tutorial-tutorial lain. Misalnya pada saat kita menyiapkan media tanam, itu kita tidak hanya membahas mengenai masalah kecukupan nutrisi, kesuburan tanah, kegemburahan tanah, tapi juga kita membahas bagaimana kita meramu bahan-bahan yang kita beli dari toko tanaman, toko bunga, agar diperoleh pH yang baik. Tapi selain itu juga saya bahas bahwa di Indonesia yang musimnya walau hanya 2, musim hujan dan musim panas, tapi kita menghadapi banyak kendala pada saat musim-musim tersebut. Karena dengan adanya perubahan musim, kita tidak bisa meramal kapan datangnya musim hujan, kapan datangnya musim kemarau. Dan juga sekarang ini sering kita alami, ya 2 tahun terakhir ini saya lihat bahwa kita mengalami musim dengan kondisi ekstrim. Kalau hujannya tidak besar dan berlangsung lama, dan kalau musim panas, panasnya terik sekali. Oleh sebab itu, beberapa tips, trik untuk menyiapkan media tanam, di mana campurannya termasuk kokopit misalnya, dan juga kita menambahkan beberapa lubang di dalam polybag, tanpa bahwa kita khawatir bahwa air akan cepat mengalir dan khawatir bahwa tanaman kita cepat kering. Kemudian yang sebetulnya yang mungkin unik lagi adalah dalam upaya untuk memperoleh tanaman yang sehat, cepat tumbuh, cepat berbunga, cepat berbuah, adalah kita mengkombinasikan salah satu pestisida ini, baik Bisma PK
maupun melona. Ini adalah pestisida nabati. Apa keunggulan daripada kombinasi itu? Seperti saya sampaikan bahwa pestisida nabati ini tidak hanya mengandung unsur untuk mengatasi hama dan penyakit, tapi dia memiliki banyak elemen-elemen lain seperti hara mikro lengkap, mineral-mineral, hormonal, asam amino, asam fluviat, asam humat, dan lain sebagainya yang menjadikan tanaman kita ya ditambah dengan unsur hara makro NPK, semua tanaman kita akan subur. Dan kalau subur biasanya mengundang banyak hama dan penyakit, tapi karena kita aplikasikan pestisida, maka tanaman kita ya alhamdulillah mudah-mudahan akan berhasil dan kita bisa bangga kepada family kita, keluarga kita, dan juga kepada teman-teman dan tetangga. Dan satu lagi tadi yang juga saya ingatkan bahwa upayakan kita mengaplikasikan perekat. Sebetulnya perekat ini tidak berguna hanya pada saat kita mengaplikasikan pestisida nabati, tapi juga pestisida kimia. Dengan perekat ini, maka pestisida kita akan menempel lebih lama, lebih rata, sehingga dapat diharapkan bahwa efektivitas daripada pestisida kita akan optimal. Oke, saya cukup demikian. Salam sehat. Selamat pagi teman-teman. Suasana sangat baik. 2 hari ini matahari cerah dan kita dengar suara burung yang berkicau menandakan juga bahwa mereka bahagia dalam suasana pagi yang cerah ini. Sekali ini saya akan sharing mengenai bagaimana kita bisa tahu kesuburan tanah kita, bisa monitoring dari waktu ke waktu kondisi tanah kita. Nah, hal ini muncul setelah kita melakukan budidaya tanaman nanam di iklim yang ekstrim. Sangat baik sekali, dan memang waktu saya melakukan searching, waktu mencari di YouTube, tidak banyak yang menyampaikan mengenai bagaimana melakukan pengujian kesuburan tanah menggunakan alat-alat yang akurat dan reliable. Dan mungkin sekarang sudah banyak yang baru, yang nanti mungkin bisa didapat dengan harga yang tidak terlalu mahal. Karena kita membahas mengenai video yang sebelumnya, saya nanti juga akan membahas mengenai dua pestisida nabati yang waktu itu saya sampaikan. Apakah benar-benar apa yang saya sarankan ini cukup manjur, efektif, ya, dan sehingga kalau memang bagus, sangat layak untuk digunakan oleh teman-teman. Mungkin untuk melakukan istilahnya pembuktian, kita lihat saja di lapangan, ya,
pada waktu saya membuatkan video yang pertama, ada beberapa pohon yang karena cuaca yang ekstrim mengalami serangan penyakit, dan seminggu kemudian, yaitu saat ini, kita lihat kondisi pohonnya seperti apa. Kalau memang membaik, maka memang pestisida nabati ini sangat ampuh. Oke, mungkin kita akan masuk ke yang pertama, yaitu mengenai bagaimana kita melakukan pengukuran kesuburan tanah menggunakan peralatan-peralatan yang saya gunakan. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu atau belum bisa mendapatkannya di pasaran, tapi mungkin sebentar lagi akan meluas karena akan berbasis digital. Ya, dan ini menuju ke teknologi IoT, Internet of Things. Jadi ini merupakan alat-alat dengan sensor digital yang nantinya bisa untuk mengendalikan budidaya tanaman dari jarak jauh menggunakan internet. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu bagaimana kita melakukan monitoring dan pengetesan kesuburan tanah. Kita mulai menjelaskan bagaimana kita melakukan pengujian kesuburan tanah dan memonitoring kondisi tanah dari waktu ke waktu. Di belakang saya ini ada berbagai peralatan yang saya gunakan, mulai dari yang mungkin teman-teman sudah sering melihat atau malah memilikinya, peralatan yang seperti ini ya. Dan nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman bahwa kelemahan daripada peralatan ini adalah mengenai akurasinya. Malah seringkali menyimpang terlalu jauh ya. Saya memiliki 4 alat ukur tes pH. Kita perhatikan bahwa ada beberapa yang nilainya berbeda. Seperti ini yang saya andalkan, pH-nya antara 5 sampai 6, tengah-tengah ya, 5,4 mungkin. Sedangkan kalau ini pH-nya 6,7. Oke. 6. Kayak 6. Sedangkan yang ini yang kelihatannya canggih 7. Kemudian yang tanpa baterai ini angkanya menunjukkan 5,6. Jadi saya lihat bahwa yang mendekati patokan saya, reference saya adalah alat ini tanpa baterai. Tapi ini adalah yang tersedia di lapangan. Kemudian yang saya gunakan adalah ini, yaitu perangkat uji pupuk organik. Ini ada 3 macam yang bisa kita peroleh di toko online untuk mengecek kesuburan tanah sawah yang basah, kesuburan tanah kering di ladang, dan ini perangkat uji pupuk organik. Untuk perangkat uji organik itu juga mengetes kadar dari unsur-unsur nitrogen N, fosfor P, dan kalium. Nah, bedanya antara tanah sawah basah, tanah kering, dan tanah untuk uji perangkat organik adalah bahwa organik dan tanah kering ada proses untuk memperoleh informasi mengenai kadar karbonnya atau C-nya. Ya. Nah, ini masih saya gunakan sebagai backup karena saya memiliki peralatan yang lebih canggih dan akurat. Seperti misalnya bahwa menggunakan perangkat ini untuk menguji 6 titik di
kebun atau demplot kita itu bisa makan waktu 5 jam sampai 1 hari untuk menyelesaikannya, dan hasil yang kita peroleh itu tidak terlalu akurat. Jadi misalnya kalau kita menguji kadar N, itu N-nya berlebih, cukup, sedang, kurang. Ya, tidak terdapat angka-angkanya. Juga pH juga ada untuk mengukur pH-nya. Ya. Nah, pH-nya berapa tepatnya tidak ada. Jadi ini tetap saya gunakan sebagai cadangan kalau diperlukan, dan menurut saya cukup lumayan, dan harganya juga tidak murah. Tapi kita gak repot. Yang saya gunakan sekarang adalah, yang selalu saya bawa adalah perangkat seperti ini. Ya, ini alat ini kecil, ya, ringan, dan kita hubungkan dengan smartphone atau HP kita melalui Bluetooth. Tinggal kita tancapkan ke tanah, media tanam yang akan kita uji, kita ukur, kita buka HP kita dan kita baca menggunakan software yang tersedia. Kita akan peroleh 5 variabel penanaman itu, yaitu 1, tingkat kesuburan tanah, fertility, ya ini yang kita bahas. Kemudian ada 3 lagi, yaitu mengenai kelembapan tanah, cahaya, artinya mataharinya cukup apa tidak, kemudian temperatur tanah. Ini sangat mudah karena tinggal kita masukkan ke tas, kita bawa pada titik-titik tertentu, berapapun titiknya tinggal kita baca. Ya. Dan juga kita bisa sesuaikan variabel itu dengan tanaman yang kita mau kendalikan. Apakah tanah itu sesuai untuk melon, apakah tanah itu sesuai untuk cabai, dan sebagainya. Tapi ada kekurangannya. Fertility yang diukur di sini itu adalah mungkin pergerakan kation, ya, dan tidak ada mengenai angka-angka berapa kandungan unsur makro di tanah tersebut, seperti N, P, dan K. Nah, ini masih sangat kurang, dan saya sering menggunakan perangkat dus tadi, proses kimia. Tapi sekarang saya memiliki satu perangkap yang mungkin teman-teman belum pernah lihat, dan saya sangat puas dan menggunakannya adalah seperti ini. Ini baru, mungkin agak sulit sekarang, masih di pasaran, sangat baru. Kita bisa mendeteksi kandungan N, P, dan K masing-masing dengan cepat, karena bacaannya adalah secara digital. Ya. Dan sangat akurat karena nitrogen yang dibaca, misalnya N, ini unsur N, ya, N, P, dan ada K, ya. Nanti saya pertunjukkan dalam video waktu kita mengetes tanaman. Apa yang saya sampaikan kemarin mengenai cara kita melakukan prosedur pemupukan dan memberikan pestisida tanaman itu berlaku umum. Tapi dengan perat ini kita tahu bahwa ternyata hujan itu menghapus sebagian besar unsur makro dari tanah kita. Sehingga yang tadinya disarankan seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali atau 2 hari sekali, agar tanamannya itu tidak menjadi kerdil. Kemudian juga saking akuratnya, kalau setiap hari kita monitor dan kita tahu bahwa tanaman seperti cabai, melon saat berbuah, mereka mengkonsumsi hara sangat banyak. Dan bisa jadi kalau dengan sistem kocor kita harus memberikan NPK setiap hari dalam takaran yang sedikit, sehingga kita bisa menghemat pupuk kita.
mungkin tidak hanya NPK, kalau yang kurang misalnya unsur hara P, kita tambahkan unsur P atau K dan sebagainya. Jadi perangkat ini sangat baik. Mungkin sekarang masih agak mahal dan agak sulit memperolehnya, ya kita tunggu aja, nanti akan menjadi umum. Nah, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa pendekatan kita dalam melakukan pengujian tanaman dan apa-apa yang kita sampaikan kepada teman-teman itu pendekatannya sangat saintifik. Dan jangan khawatir bahwa saran yang saya sampaikan itu menjerumuskan atau it doesn't work, itu tidak manjur gitu ya. Oke, yang berikutnya saya akan sampaikan bagaimana unjuk kerja dari Melona dan Bhisma PK ya. Kebetulan pada waktu saya membuat video yang pertama, satu pohon melon itu terserang embun bulu atau kresek, ya, sangat berbahaya dan akan cepat merusak tanaman dan malah menular. Dan kita lihat sekarang sudah mulai sembuh ya, walaupun ada bekas-bekas daun yang membusuk, tapi sudah tumbuh banyak daun-daun baru yang nantinya akan bisa mendukung tanaman untuk hidup kembali, subur kembali. Kemudian Bhisma PK ini memang sebetulnya Bhisma PK ini adalah pestisida untuk tanaman cabai, dan kebetulan tanaman cabai kemarin itu kurang sehat, keriting, dan ujung-ujungnya melakukan kering lah, coklat kering. Ya, ini mungkin saya melakukan penyemprotan sudah 2 minggu lalu ya. Sekarang tanaman cabainya sudah mulai tumbuh tunas baru, malah tunas-tunas sudah besar dan sudah mulai berbunga. Jadi saya katakan bahwa 2 pestisida ini sangat baik, ampuh, dan layak untuk digunakan. Syaratnya, gunakanlah pestisida nabati ini yang baru, karena masa simpannya tidak lama. Nah, mungkin ulasan pendek saya mengenai kesuburan tanah dan kemanjuran daripada pestisida nabati itu seperti ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin lain kali saya akan tampilkan beberapa pengalaman saya, beberapa tips-tips saya yang bisa digunakan pada teman-teman, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan kalau kita melakukan budaya tanaman pangan, bisa mendukung ketahanan pangan nasional. Oke, salam sehat, selamat melakukan kegiatan tanam menanam.